Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Prof. Amin dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sukron, Alia, Grace, Nia, Tiara, dan Zelda akan memaparkan strategi dari Nusantara Coffee dalam menembus pasar kompetitif coffee shop yang ada di FEB UGM. Nah, Nusantara sendiri merupakan sebuah bisnis kopi yang ada di FEB itu berdiri tahun 2020 dan produknya ada kopi cup, mocktail, dan juga kopi botol. Nah, visi dari Nusantara sendiri itu menghadirkan kopi dengan kualitas terbaik dan untuk mengedukasi konsumen mengenai bisnis kopi, dan juga sustainability. Namun, karena Nusantara ini berada di FEB, banyak sekali persaingan industri kopi yang ada di FEB, sehingga ada beberapa permasalahan yang ada di Nusantara Coffee. Yang pertama ada finansial, ada operasional, ada kompetitor, dan juga sustainability. Untuk pertanyaan secara besarnya, bagaimana sih si Nusantara Cafe ini mengatasi tantangan keuangan, operasional, dan juga persaingan pasar untuk memperkuat posisinya di market FEB atau sektor FEB ini dengan tetap menerapkan praktik bisnis lanjutan. Nah, di sini kami kelompok 9 memberikan 3 jenis strategi. Yang pertama ada competitive advantage strategy, yang kedua ada strengthening a competitive position, dan juga yang terakhir ada ethics corporate social responsibility, dan juga strategi. Akan membaca secara singkat mengenai company profile dari Nusantara Coffee. Nah, jadi Nusantara Coffee itu awalnya merupakan bisnis layar tenun yang didirikan pada tahun 2020 yang kemudian beralih ke industri kopi karena melihat potensi besar dalam industri kopi yang terus berkembang di Indonesia. Nah, setelah vakum pada tahun 2022 hingga 2023, Nusantara Coffee hadir kembali dengan tim yang optimis dan bersemangat yang berfokus pada kualitas produk, keberlanjutan, juga nilai estetika. Nah, mengusung tagline Discover the Diverse Flavors of Indonesia with Kopi Nusantara Taste of Island, Nusantara Coffee ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman kopi otentik yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Dengan produk-produk utama seperti Cup Like Our Coffees, Mocktails Manual Brew, dan juga kalibrasi yang berupa kopi botolan, Nusantara Coffee ini menawarkan berbagai pilihan kopi berkualitas tinggi. Strategi bisnis dari Nusantara Coffee ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai komunitas dan juga organisasi yang berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, Nusantara Coffee ini juga berupaya untuk mengembangkan dan juga memperbaiki diri dalam memperbaiki pengalaman kopi terbaik bagi pelanggan serta berkomitmen untuk menjadi brand kopi yang dikenal dan juga dihargai di Indonesia, terutama di wilayah Yogyakarta. Dalam customer segment ataupun segmentasi pelanggan Nusantara Coffee itu terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama adalah mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah mereka yang berada di wilayah Yogyakarta, khususnya di sekitaran Universitas Gadjah Mada. Mereka ini memiliki kisaran umur ataupun rentang umur 18 hingga 25 tahun, baik itu pria maupun wanita. Mereka adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ataupun universitas dengan pendapatan menengah ke atas. Nah, dalam hal ini mahasiswa menjadi target Nusantara Coffee itu memiliki kesadaran tinggi terhadap kualitas produk dan juga memiliki willingness to pay yang tinggi untuk produk yang menawarkan prestige dan juga pengalaman yang unik. Dalam perilaku pembeliannya, mahasiswa dalam hal ini menghargai kopi yang berkualitas, tertarik dengan konsep sustainability ataupun keberlanjutan, dan mencari pengalaman premium yang unik dalam setiap pembelian. Kemudian selanjutnya adalah pekerja. Oke, selanjutnya kita lalu kelompok yang terakhir adalah pecinta kopi yang juga berada di wilayah Yogyakarta, khususnya di sekitaran Universitas Gadjah Mada juga, dengan rentang usia yang sangat beragam, namun dalam hal ini kisaran 15 hingga 50 tahun, baik itu yang berjenis kelamin pria maupun wanita. Secara keseluruhan, Nusantara Coffee memposisikan dirinya sebagai penyedia kopi premium yang menggabungkan kualitas biji kopi lokal dari Sabang hingga Merauke dengan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan untuk pelanggan yang menghargai kualitas, keunikan, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Berikutnya adalah customer journey, di mana kita akan membahas mengenai perjalanan dari biji kopi hingga di tangan konsumen. Yang pertama adalah pemanenan. Dari Nusantara sendiri, ciri khasnya adalah menghadirkan kopi-kopi yang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, mereka menghadirkan kopi-kopi yang langsung dari berbagai daerah seperti dari Aceh hingga ke Lampung dan berbagai daerah lainnya. Selanjutnya adalah proses dari fermentasi, terus mencuci dan juga mengeringkan dari biji kopi itu sendiri. Selanjutnya adalah penyagraian, di mana biji kopi yang telah kering diangkut ke pabrik penyagraian. Proses ini penting karena mengubah biji kopi hijau menjadi biji kopi yang siap seduh. Penyagraian dilakukan pada suhu tinggi untuk mengembangkan rasa dan aroma yang khas pada biji kopi. Selanjutnya itu udah termasuk ada di coffee shopnya sendiri, di mana biji kopi yang telah disangrai akan digiling menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang sesuai dengan metode penyeduhan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah penyeduhan, di mana bubuk kopi yang telah diseduh menggunakan metode seperti French press, drip, atau espresso atau pour over. Metode penyeduhan ini mempengaruhi rasa dan aroma akhir kopi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu menyajikan kopi. Kopi yang sudah diseduh kemudian disajikan kepada pelanggan dalam cangkir atau gelas.
Proses penyajian ini termasuk dalam estetika dan pengalaman konsumsi kopi yang baik, yang seringkali melibatkan keahlian barista untuk memastikan kualitas dan presentasi yang optimal. Oke, selanjutnya kami juga melakukan pestle analysis terhadap bisnis Nusantara Kopi. Nah, dari segi politikal, adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sangat berpengaruh terhadap berjalannya bisnis Nusantara Coffee itu sendiri. Lalu dari segi ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil dan juga mencakup peningkatan pendapatan konsumen, lalu pendanaan dana investasi seperti melalui hibah dari FEB UGM ataupun penggunaan dana mandiri Nusantara Coffee itu sendiri, dan strategi harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Lalu dari segi sosial, ada peningkatan pendapatan konsumen dan perubahan gaya hidup yang lebih mementingkan kualitas dan juga keberlanjutan produk, serta tren minum kopi yang selalu meningkat, terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa. Dari segi teknologi, pemanfaatan sosial media untuk melakukan promosi dan juga pemasaran produk yang dapat meningkatkan brand awareness dan engagement dari pelanggan bisa dimanfaatkan oleh Nusantara Coffee. Lalu perkembangan teknologi seperti penggiling kopi dan juga mesin kopi memengaruhi proses bisnis dari Nusantara Coffee itu sendiri. Kemudian dari segi lingkungan, ada inisiatif terhadap isu keberlanjutan lingkungan dan juga perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi biji kopi dan juga pasokan bahan baku. Lalu dari segi legal, terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang perizinan usaha, restoran, rumah makan, tempat makan, dan jasa boga, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang perlu ditaati oleh Nusantara Coffee. Selanjutnya adalah competitor analysis, di mana masing-masing dari Nusantara, Sowan, Kavi, dan Bumi Biokologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah dari Nusantara. Nusantara menawarkan berbagai macam jenis kopi di Indonesia dan juga minuman yang berbasis susu, mocktail, dan pastry dengan harga yang terjangkau sekitar 15.000 hingga 30.000. Selain itu, Nusantara juga berfokus pada interaksi dengan komunitas kampus melalui kemitraan dengan organisasi mahasiswa dan kehadiran aktif yang aktif di Instagram. Selanjutnya juga mendukung keberlanjutan dan mensponsori acara-acara dari mahasiswa itu sendiri. Berbeda dengan Nusantara, Sowan spesialis dalam kopi dengan sentuhan rempah tradisional, ditujukan untuk mahasiswa dan staf kampus dengan harga yang relatif murah hingga dari 15.000 hingga 25.000. Selain itu, Sowan juga aktif di Instagram dan terlibat dalam inisiatif keberlanjutan serta acara-acara dari mahasiswa FEB. Selain itu ada Kavi juga, Kavi by EB, menyajikan kopi kekinian yang sederhana dan juga makanan penutup dessert dengan harga yang terjangkau dari 15.000 hingga 25.000 untuk mahasiswa FEB dan staf. Selain mahasiswa FEB, Kavi juga seringkali dikunjungi oleh mahasiswa terutama dari UGM. Terlibat dalam kegiatan internal kampus dengan menyajikan kopi gratis dengan jumlah yang terbatas. Selain itu juga ada Bumi by Ekologi yang ditujukan kepada pasar yang lebih luas, termasuk mahasiswa magister, dosen, staf, mahasiswa non-FEB, dan nasabah BNI itu sendiri. Menyajikan kopi yang premium, mocktail, dan croissant, donat, dan pastry dengan harga yang medium hingga high dari 20.000 hingga 35.000. Selain itu, mereka juga menyediakan diskon khusus dan program loyalitas untuk pelanggan yang tetap di kampus dan serta mendukung inisiatif keberlanjutan kampus. Selanjutnya, kita membahas terkait market potential. Jadi Nusantara Coffee ini mensegmentasikan secara business to consumer atau B2C, yaitu mahasiswa, pekerja, dan juga pecinta kopi. Yang pertama, kami menganalisis market B2C, yaitu pada mahasiswa, di mana pada TAM, jumlah mahasiswa di Indonesia sekitar 9,32 juta dengan valuasi sebesar 2,7 triliun. Kemudian pada SAM, jumlah mahasiswa di Yogyakarta sekitar 640.658 orang dengan valuasi sebesar 192,2 miliar. Kemudian kami juga menganalisis pada SOM, di mana Nusantara Coffee ini menargetkan 25% pasar ini dengan valuasi sebesar 48 miliar. Kemudian market B2C, pekerja, dan juga pecinta kopi. Kemudian kami analisis pada TAM-nya, jumlah pegawai negeri di Indonesia sebanyak 4,28 juta orang dengan valuasi sebesar 1,5 triliun. Kemudian juga pada SAM, jumlah pegawai negeri di Yogyakarta sebanyak 65.117 orang dengan valuasi sebesar 22,8 miliar. Kemudian kami juga menganalisis pada SOM, di mana Nusantara Coffee menargetkan 10% pada pasar ini dengan valuasi sebesar 2,3 miliar. Sebelumnya kami telah menganalisis SWOT dari Nusantara Coffee, lalu merumuskan tahu strategi. Yang pertama, strategi yaitu memanfaatkan kualitas produk untuk pertumbuhan pasar melalui marketing campaign yang menekankan kualitas tinggi dan keunikan kopi. Kemudian kolaborasi dengan komunitas dan organisasi, menerapkan dan mempromosikan inisiatif keberlanjutan seperti penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu untuk WO strategi, yang pertama adalah rebranding dan marketing dengan meluncurkan campaign rebranding untuk menarik kembali dan mempertahankan pelanggan. Lalu ekspansi geografis yang bertahap dengan melakukan riset pasar dan membuka cabang di kota-kota dengan potensi pasar yang tinggi. Lalu diversifikasi produk dengan mengembangkan variasi produk mengikuti tren minuman kopi dan mocktails.
Berikutnya ST strategi berupa inovasi produk dengan membangun tim R&D untuk menciptakan variasi kopi baru yang unik. Lalu strategi pemasaran yang menonjolkan cerita keberlanjutan dalam semua materi pemasaran. Dan memperkuat customer relation dengan membangun program loyalitas pelanggan. Terakhir ada WT strategi yaitu peningkatan operasional dan pelayanan melalui training rutin untuk karyawan, lalu optimalisasi sumber daya dan efisiensi dengan mengimplementasikan praktik penghematan energi dan air dalam proses produksi, serta mengembangkan kemitraan dengan pemasok kopi lokal yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas. Berikut adalah value proposition yang ditawarkan oleh kopi Nusantara. Yang pertama, kopi Nusantara itu memiliki perbedaan yang signifikan dari kopi-kopi lain karena mereka tidak memakai sedotan dalam menyajikan kafenya. Dari seluruh Indonesia juga menambah unit value-nya, ditambah dengan komitmen sustainability yang tidak memakai sedotan, adanya inovatif produk seperti kopi mocktail dan juga kalibrasi yaitu kopi botol, adanya customer experience yaitu mengedukasi customer-nya lewat berbagai diskon-diskon atau lewat berbagai acara-acara yang biasanya ada di selasar FEB, ditambah dengan harga terjangkau dan juga strategi kolaborasi yang dilakukan Kopi Nusantara, salah satunya dengan IKAMA yaitu Ikatan Mahasiswa Manajemen, yaitu mengadakan diskon dengan mereka yang anggota IKAMA. Selanjutnya ini mengenai marketing strategi, di mana pada saat launching dapat memenuhi SOM sebanyak 40% melalui tahapan attention, yakni viral marketing seperti kolaborasi dengan HMJLK, FEB UGM, event dan juga brand yang terkenal seperti Wardah maupun KAF. Selanjutnya untuk mencapai 70-80% SOM, terdapat tahapan interest melalui konten marketing yang mencakup konten story dan juga feeds, giveaway, dan desain cafe vibes ala Gen Z. Kemudian ada juga tahap desire melalui two-way communication dengan mengadakan Instastory competition, mini golf challenge, dan kolom chat komentar. Kemudian selanjutnya ada tahap action melalui clear call to action, mencakup memberikan akses tautan order di video Instagram, potongan diskon, dan penawaran menarik. Kondisi telah mencapai SOM 100%, perlu membangun hubungan yang kuat dengan customer melalui tahapan retention. Hal yang dilakukan oleh Nusantara Coffee yaitu memberikan special offering di waktu tertentu, selalu aktif update story atau upload feeds untuk menciptakan hubungan erat dengan customer dan berinovasi menghadirkan berbagai variasi menu baru. Mengenai finansial, finansial diperkirakan dari Nusantara Coffee kita membuat BEP-nya yaitu dari pendapatan harian dengan harga rata-rata kopi 25.000 dan perkiraan jumlah penjualan per hari 100 sampai dengan 150 kg memperkirakan beberapa biaya. Yang kedua adanya biaya variabel. Dan adanya selanjutnya biaya tetap. Selanjutnya yang keempat adalah penghitungan break-even point. BEP, biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP menghasilkan 1.534 cup per bulan. Ini pendanaan modal. Ada sumber pendanaan, yaitu adanya uang mandiri dan uang hibah sebesar 30 juta, ketersediaan modal, total modal 30 juta, dan uang sendiri atau modal sendiri, terperinci misalnya 20 juta. Nah, proyeksi penjualan dan keuntungan. Perkiraan kami, penjualan hariannya yang tadi 100 sampai dengan 150 cup, penjualan bulanan yaitu minimum 100 cup dikali 30 hari, yaitu sekitar 3.000 cup, dan maksimum 150 cup dikali 30 hari, yaitu 4.500 cup. Nah, ini pendapatan bulanan sebesar 75 juta, maksimum pendapatan 11.500.000 dan biaya operasional per bulan minimum 30 juta, maksimum 45 juta untuk total biaya variabel per bulannya dan total biaya tetap per bulan 23 juta. Laba bersih bulanan yaitu sebesar 22 juta, laba bersih maksimum sebesar 44.500.000. Adanya kesimpulan dari pendapatan bulanan minimum 75 juta, maksimum 112.500 dan biaya operasional bulanan minimum 53 juta dan maksimum 68 juta. Mungkin kita akan bahaskan sedikit strategi ekspansi, yaitu ada yang membuka cabang baru misalnya di kota lain dan biaya ekspansi sebesar 50 juta. Dengan data ini, data perkiraan dari kami, Nusantara Coffee bisa merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan menentukan strategi bisnis yang tepat untuk mencapai target keuntungan dan ekspansi. Berdasarkan hasil analisis kami yang tadi, dapat disimpulkan bahwa Nusantara Coffee merupakan bisnis coffee shop otentik yang bertempat di FEB UGM. Kemudian terdapat 3 key success point. Yang pertama adalah competitive advantage strategi dengan menggunakan biji kopi lokal dan berkualitas. Lalu yang kedua, strengthening a company's competitive position dengan berfokus pada inovasi produk. Dan yang ketiga, unique selling point yang menunjukkan keunggulan serta keunikan fitur produk. Lalu tantangan yang dihadapi adalah perlu adanya upaya dalam menjaga long-term relation dengan customer karena saat ini mengalami sedikit penurunan jumlah konsumen dibandingkan pada saat awal buka. Di sini kami merekomendasikan beberapa strategi untuk membangun marketing yang lebih kuat. Yang pertama adalah push notification dengan menciptakan interaksi atau hubungan dengan customer melalui media sosial. Lalu campaign marketing dengan melakukan promosi secara agresif melalui pemasaran kreatif secara berkala. Dan strong collaboration dengan memperluas jangkauan dengan berkolaborasi bersama mitra atau pihak eksternal lainnya.
Nusantara is what brings people together. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.